Baik, tema gereja kita bulan inilah Healing the Land ya. Pemulihan negeri. Nah, hari ini kita merayakan memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang ke-81. Nah, di tengah atmosfer perayaan Hari Kemerdekaan bangsa kita di mana-mana, termasuk hari ini di sini, ada satu pertanyaan penting yang muncul di tengah-tengah kita. Apakah bangsa Indonesia sudah benar-benar merdeka? Apakah kita sudah benar-benar merdeka hari-hari ini? Memang betul bangsa kita sudah secara fisik terlepas dari belenggu kolonialisme ya. Jepang, dari Belanda, mungkin sudah bebas dari kerja paksa Romusa secara politik, secara fisik. Rantai penjajahan itu telah patah. Tetapi mari kita jujur melihat realitas bangsa kita hari-hari ini. Apakah benar bangsa Indonesia itu sudah merdeka jika masih ada angka korupsi yang tinggi? Jika kalau kita melihat sebuah bangsa, apakah benar-benar merdeka jika ada kebencian antara suku, antara agama, antara golongan? Apakah bangsa kita benar-benar merdeka jika generasi muda, siapa saja mungkin, begitu dijajah oleh adiksi, miras mungkin narkoba atau judi online, kesehatan mental, apapun itu. Karena gini, kemerdekaan fisik, kemerdekaan politik tanpa kemerdekaan rohani adalah sebuah kemerdekaan yang ilusi. Kemerdekaan yang semu, Bapak Ibu. Ya. Nah, bangsa Israel adalah contoh yang paling nyata. Kita bisa melihat dalam benang merah Alkitab ketika Musa memimpin mereka keluar dari Mesir. Ya, sebuah peristiwa kemerdekaan fisik yang dahsyat, Bapak Ibu, yang dicatat oleh sejarah manusia merdeka dari perbudakan Mesir selama kurang lebih lebih tepatnya 430 tahun. Israel memang merdeka dari cambuk Firaun, Bapak Ibu. Mereka tidak otomatis merdeka di hati mereka. Itu masalahnya. Mereka terus mengeluh, justru mereka menjajah diri mereka sendiri. Mereka merindukan, mereka berontak, mereka mengeluh. Mereka sangat merindukan kuali-kuali Mesir dan bawang di Mesir. Mereka memang merdeka dari tanah Mesir, tetapi Mesir belum benar-benar keluar dari hati mereka. Itu masalahnya. Ya. Nah, saya percaya kita semua di sini merindu mengalami kemerdekaan yang sejati itu. Amin. Nah, makanya kita perlu mengerti dulu bahwa kemerdekaan sejati itu seperti apa. Kemerdekaan sejati yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus itu seperti apa. Makanya mari kita lihat bahwa kemerdekaan bahwa kemerdekaan yang ditawarkan dunia dan kemerdekaan yang ditawarkan oleh Tuhan. Bahwa kemerdekaan menurut dunia adalah kita bisa melakukan apa saja yang kita mau. Sedangkan kemerdekaan menurut Tuhan bahwa kita tidak lagi diperbudak oleh dosa. Ya. Kalau kemerdekaan dunia bilang tidak ada yang boleh mengatur kehidupan saya. Tetapi kemerdekaan yang Tuhan tawarkan adalah serahkan hidupmu kepadaku, kata Tuhan. Nah, ingat Bapak Ibu bahwa kita menjadi benar-benar bebas bukan ketika kita menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Tetapi sebaliknya bahwa kita menjadi benar-benar merdeka ketika Kristus menjadi Tuhan atas hidup kita. Amin. Karena gini, kemerdekaan sejati cuman kita bisa dapatkan hanya di dalam Kristus Tuhan. Ya, mana ayatnya? Mari saya tunjukkan ayatnya. Next. Nah, Rasul Paulus mengingatkan kita semua di sini bahwa di dalam Galatia 5 ayat 1 di situ dikatakan apa? Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Perhatikan kata sungguh-sungguh merdeka. Berarti ada kemerdekaan yang tidak sungguh-sungguh, Bapak Ibu. Ya? Atau kemerdekaan yang semu, yang cuman ilusi. Yaitu kemerdekaan tadi yang ditawarkan oleh dunia. Terus apa di situ? Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Ini jelas sekali ya Bapak Ibu, bahwa kemerdekaan sejati hanya kita temukan di dalam Kristus Tuhan. Amin. Dan Tuhan Yesus sendiri menegaskan lagi di dalam Yohanes itu ya. Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu dia berbicara tentang Kristus ya, memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, pertanyaan penting di titik ini untuk kita semua yang lagi merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Kalau kita sudah merdeka dalam Kristus, apakah mungkin kita bisa tetap diperbudak oleh dosa? Ini pertanyaan besar Bapak Ibu. Nah, pertanyaan penting ini jawabannya di kalimat selanjutnya di dalam Galatia 5 ayat 1. Di situ dikatakan apa? Saya bacakan. Karena itu berdirilah teguh
dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ini sebuah seruan untuk kita semua. Artinya apa? Ada banyak hidup orang-orang Kristen yang mungkin sepertinya mereka sudah merdeka, ya, tetapi masih banyak yang tidak berdiri teguh. Makanya dibilang berdiri teguh. Berarti masih banyak yang loyo, masih banyak yang kompromi, dan hidupnya masih mau dikenakan kuk perhambaan, yaitu dosa. Ini masalah besar, diperdaya iblis, belum merdeka, betul tidak? Ada rantai yang bunyinya tidak terdengar ternyata. Ada penjara yang tidak memiliki jeruji ternyata. Ada belenggu yang tidak kelihatan ternyata. Apa namanya? Ketakutan. Namanya adalah dosa yang tersembunyi. Namanya adalah amarah. Namanya adalah dendam. Namanya adalah ego, kesombongan kita. Namanya adalah apa? Luka masa lalu. Namanya adalah ketidakmampuan kita mengampuni sesama kita. Dan seringkali dengar baik bahwa belenggu terbesar bukan apa yang dilakukan atau dikenakan orang lain dalam hidup kita. Saya ulangi bahwa belenggu terbesar di dalam hidup kita bukan apa yang dikenakan orang di dalam hidup kita. Tetapi belenggu yang terbesar, penjara yang terbesar dan paling menakutkan adalah apa yang kita biarkan menetap tinggal di dalam hati kita. Ya. Kalau kita membiarkan sakit hati, kita biarkan amarah, kita biarkan dendam, kita biarkan kepahitan, maka hal-hal ini akan menjadi penjara bagi kita seumur hidup kita. Dan kita tidak hidup dalam kemerdekaan yang sejati. Banyak yang di sini? Tidak ya? Nah, tidak ada, baik, puji Tuhan. Nah, ada orang berkata, saya nggak punya musuh, Pak. Saya nggak punya musuh sama sekali, bro. Tetapi saya kalau ketemu si A, saya kalau ketemu si B, itu saya malas banget. Ada ya, kayaknya sini ketawa ternyata. Nah, lihat ini, masih ada luka yang tidak diakui. Ya, yang lebih parah lagi bilang, pokoknya saya tidak akan ngampuni dia walaupun Tuhan Yesus datang ketiga kali, walaupun matahari terbit dari utara, walaupun ayam beranak, apapun, pokoknya saya tidak akan memaafkan dia. Pelayanan jalan terus, khotbah jalan terus, nyanyi jalan terus. Dan tanpa sadar orang yang melukai kita bertahun-tahun ternyata masih memegang kunci hati kita sampai hari ini. Betapa menyedihkan bukan kenyataan. Orang itu mungkin sudah lanjut dengan hidupnya. Dia sudah gak peduli, dia sudah melupakan apa yang terjadi. Tapi kita tidak bisa melupakan masa lalu kita. Kita masih hidup dalam penjara-penjara yang kelihatannya tidak kelihatan. Penjara-penjara rohani kita. Dan kita pikir kita sudah bebas. Itu ironis. Dan saya mau bawakan kita masuk ke dalam ayat utama gereja kita bulan ini, yaitu dalam 2 Tawarik 7:14. Tapi sebelum kita bahas ayat ini lebih jauh, saya pikir kita perlu lihat konteks sejarah dan kita mau belajar dari hidup Raja Salomo. Ya. Dan kalau kita lihat dalam next please, dalam 2 Tawarik 5 ya, ini menunjukkan bahwa kemuliaan memenuhi bait Tuhan. Ya, kemuliaan Tuhan, tabut dibawa masuk. Bukan lagi tenda Musa yang berpindah-pindah, tapi bait suci megah dari emas, dari perunggu, dari kayu aras. Ketika imam itu keluar dari tempat kudus, awan kemuliaan Sekina itu memenuhi bait Allah dan Allah berkenan. Dan 2 Tawarik 6, di situ digambarkan bahwa Raja Salomo berlutut dan berdoa. Salomo berdoa, doa yang terpanjang di dalam Alkitab, ada sekitar 42 ayat. Seorang raja berlutut di atas mimbar tembaga, mengangkat tangan keduanya, disaksikan seluruh bangsa Israel. Dia tidak meminta kekayaan, dia tidak meminta hal-hal yang lain, tetapi dia bernubuat untuk bangsa Israel. Dia bilang, kalau bangsaku berbuat dosa misalnya, kalau langit tertutup, kalau belalang itu ada, kalau penyakit itu hadir, bagaimana Tuhan? Dan puji Tuhan di dalam 2 Tawarik 7:14 ya, di situ dikatakan api turun dari langit. Ada bait yang megah yang baru didirikan Salomo, dan api turun dari langit menghanguskan semua korban. Kemuliaan memenuhi bait Allah untuk kedua kalinya. Keadaan kehidupan Salomo saat itu sepertinya mencapai kemerdekaan yang sepertinya kita damba-dambakan ya. Bahwa kerajaannya itu berada di puncak kerajaan. Dia menguasai begitu luas daerah waktu itu. Kekayaannya begitu banyak, hartanya banyak, emas, perak, semuanya. Dia seolah-olah berada di puncak kejayaannya. Semua kelihatan sempurna. Kerajaan berkuasa luas. Allah
bait Allah megah itu didirikan oleh Salomo. Allah berkenan. Apalagi yang kurang Bapak Ibu? Semua sepertinya sempurna. Tapi kita tahu akhir ceritanya Salomo. Salomo yang dulunya membangun mezbah Tuhan, bait Tuhan, rumah Tuhan yang begitu megahnya di awal hidupnya. Akhirnya dia juga yang membangun mezbah untuk Kamos dan Molok, dewa-dewa asing. Salomo yang sebelumnya merendahkan diri di dalam 2 Tawarik 6, akhirnya meninggikan dirinya. Dia begitu bijaksana awalnya, gak minta kekayaan tetapi minta hikmat Tuhan. Akhirnya nafsu duniawi menguasai hidupnya. 700 istri, 300 concubine, ya, selir. Dulunya ia menyembah Allah Israel, Allah Ishak, Yakub, ya, Abraham. Tetapi akhirnya hidupnya berpaling dan menyembah ilah-ilah lain. Hasilnya apa? Kerajaannya terpecah. Keturunannya hidup di dalam perang saudara terus-menerus, Bapak Ibu. Nah, di titik ini pelajaran penting apa yang bisa kita tarik dalam kehidupan kita dari kehidupan Salomo. Bahwa yang pertama adalah sukses pelayananmu hari ini tidak menjamin sukses keluargamu. Kita boleh punya pelayanan yang hebat di gereja, dimanapun, di Impact, di Street Ministry di Afrika dimanapun itu. Tetapi itu tidak menjamin kesuksesan kita membangun keluarga yang sehat, Bapak Ibu. Kita boleh kelihatan sukses di luar sana. Tetapi kalau kita gagal di dalam kehidupan kita sendiri, di keluarga kita sendiri, maka yang di luar itu dihitung gagal, Bapak Ibu. Bahwa pertobatan hari ini tidak menjamin pertobatan di hari esok. Ya, nanti saya akan tunjukkan di akhir. Bahwa pelajaran lain yang saya catat di sini, bahwa sukses masa kini tidak menjamin sukses kita di masa depan. Makanya kita harus hati-hati. Kemerdekaan hari ini tidak menjamin bahwa kita bisa hidup merdeka selamanya. Bangsa Indonesia hidup 80 tahun, 81 tahun merdeka. Apakah bisa ada jaminan bahwa mereka hidup merdeka hari-hari ini? Saya pikir tidak. Makanya kemerdekaan yang terpenting bukan adalah kapan kita merdeka, tapi bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu dan menjaganya. Amin. Mungkin kita pikir kita berhasil sekarang, kita punya banyak uang, kita punya karir yang sukses, bahkan kita sukses dalam pelayanan di gereja, kita punya keintiman dengan Tuhan hari ini. Kita sepertinya sudah merdeka secara fisik dan spiritual, secara rohani. Tetapi itu semua nggak menjamin kita akan terus merdeka, kita harus hidup bebas kalau kita tidak bisa menjaga dan mengisi kemerdekaan itu. Nah, ini yang terjadi di dalam bangsa Israel yang tadi saya sebutkan. Ini juga yang dialami oleh Salomo, Raja Salomo yang punya semuanya. Kehidupannya sepertinya sempurna. Kenapa ini bisa terjadi? Kita nggak mau ini terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Salomo sibuk membangun bait Allah yang megah di luar sana. Di mana orang-orang bisa melihat, bisa memuji dia. Tetapi dia gagal total membangun mezbah keluarga yang indah di rumahnya. Yang nyaman untuk keluarganya, yang aman untuk anak-anaknya. Dia lupa membangun mezbah hidupnya sendiri. Bapak Ibu, biasanya kalau saya ke bagian sharing di sini, ya saya jarang sekali mau keluar kemana-mana. Biasanya saya akan fokus, benar-benar fokus. Karena saya pikir bahwa memberkati orang lain itu jadi fokus saya. Tetapi puji Tuhan kemarin saya bisa meluangkan waktu saya untuk pergi lihat apartemen dengan si Matt, ya. Dengan Matthew, dengan Mama Martha di San Diego. Karena saya tahu betul bahwa mezbah saya yang sesungguhnya di situ, Bapak Ibu. Bukan di sini, bukan. Bukan saya bilang pelayanan di sini nggak penting, penting sekali di sini. Tetapi yang harus saya prioritaskan adalah pelayanan saya di rumah saya, bukan di sini. Ya, karena disitulah mezbah saya yang paling utama. Khotbah yang bagus itu di rumah saya, bukan di sini. Apa artinya saya berkhotbah bagus di sini kalau di rumah saya khotbah saya jauh dari panggang. Nah, sedikit kesaksian untuk kebaikan Tuhan bagi keluarga kami. Kurang lebih beberapa bulan yang lalu, ya. Si Matthew nggak ada di sini, ya. Saya habis gereja, saya dan Feby, saya waktu itu kaget, ya, waktu lihat si Matthew kok lagi nangis di luar waktu di parkiran itu. Mungkin ada yang ingat, mungkin Pastor Heski ingat, ya. Dia lagi nangis, dia di surrounded sama Cici Tevi waktu itu sama The Twins kalau nggak salah, ya.
Dan waktu itu saya dan Feby sampirin mereka dan tanya, hey, what's going on? Ada apa? Are you okay, Matthew? Ada apa gitu loh, kok bisa nangis-nangis gitu loh. Tapi waktu itu mereka cerita bahwa waktu itu dia begitu khawatir akan masa depan dia nggak bisa terima di universitas yang terkenal yang dia mau. Dan waktu berlalu cepat, waktu itu kita cuma sempat berdoa bersama-sama, saya, mamanya, tumpang tangan sama Matthew, Cici TV waktu itu masih ada di sini dan juga The Twin. Kita berdoa untuk Matthew, kamu pasti bisa, jangan khawatir, Tuhan pasti bersama engkau. Singkat cerita, waktu berlalu cepat, dia apply beberapa university, waktu itu UCLA, ada UCI, UCSD, dan beberapa universitas lainnya. Dan tiba saat pengumuman, tahu apa yang terjadi Bapak Ibu? Ini bukan karena hebat dan kuatnya kami atau Matthew, tapi Tuhan kita Tuhan yang dahsyat Bapak Ibu. Dan ternyata di UCLA untuk computer science, ya, karena dia ambil computer science, dan UCI dia ditolak Bapak Ibu. Bayangin. Justru di UCSD ya, San Diego itu dia malah keterima. Padahal di dalam computer science, UCSD itu jauh lebih bagus dari UCLA Bapak Ibu. Jauh lebih bagus dari UCI. Tetapi justru di UCLA, UCI dia ditolak. Dia diterima di tempat yang menjadi mimpinya selama ini Bapak Ibu. Dahsyatnya Allah kita. Saya mau saksikan bahwa Allah kita itu Allah yang sangat tahu kerinduan kita. Allah yang tidak pernah membiarkan kita sendiri. Tetapi yang saya mau saksikan bahwa kita juga harus melakukan bagian kita. Ya. Dan saya tahu persis bahwa Matthew itu bukan anak yang hanya sukses dalam pelayanan dia, tetapi dia juga yang mau belajar, mau berusaha untuk karirnya, untuk akademiknya. Dan saya tahu persis dan saya bangga sekali punya anak seperti Matthew. Anak yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesamanya. Datang ke gereja itu biasanya paling awal dari semuanya. Di rumah jam 12 dia udah siap. Mandi, apalah. Setelah itu berangkat, pergi jemput Priscilla. Bapak Ibu tahu ya, jemput Priscilla. Setelah gereja antar pulang lagi Priscilla. Di gereja siap-siapkan semuanya. Multimedia, kadang-kadang dia nyanyi di sini, kadang-kadang dia sharing di Rocket ya, untuk teman-temannya. Dan saya seumur dia waktu itu, gak ada seperti jauh daripada dia, gak bisa dibandingin sama sekali. Tapi untuk anak seumur dia, saya sangat bangga sama dia. Semua ini hanya karena kasih karunia Tuhan. Dan saya mau katakan bahwa Tuhan itu di saat kita melakukan bagian kita, Tuhan tidak tutup mata Bapak Ibu. Ya, saya kasih ilustrasi. Bayangkan seorang ayah ya, dia berhasil bangun rumah yang megah, mewah, dindingnya bagus, kolam renang ada, mobil di garasi berjejer, semuanya orang pada kagum karena kekayaan dia. Tapi di rumah tidak ada doa, tidak ada ucapan syukur, tidak ada mezbah. Anak-anak tidak pernah dengar ayahnya menyebutkan namanya di dalam doanya. Bahkan istrinya tidak pernah menangis di hadapan Tuhan. Apa akhirnya 20 tahun kemudian rumah mewah masih berdiri. Tetapi anaknya narkoba, pernikahannya dingin. Untuk apa semua kita bangun ini? Sia-sia. Nah, next yang saya mau katakan. Next please. Okay. Tuhan tidak pernah minta Salomo untuk bangun gedung yang megah. Tetapi Tuhan minta hatinya untuk Tuhan. Masalahnya, akhirnya apa yang terjadi? Bait suci yang megah itu dibangga-banggakan Salomo, akhirnya dibakar oleh bangsa Babylon di bawah Nebukadnezar. Karena gini, Tuhan tidak mencari kemegahan mezbah gereja misalnya. Tapi yang Tuhan cari sampai hari ini adalah mezbah di rumah makan kita, di rumah, di kamar-kamar kita yang tersembunyi, yang tidak ada orang lihat. Disitulah mezbah yang sebenarnya. Seringkali kita fokusnya mezbah pelayanan kita di gereja itu harus kelihatan bagus. Penampilannya harus bagus. Nyanyi suara kita harus bagus. Talent kita harus bagus. Tetapi bukan itu yang Tuhan cari ternyata. Karena di dalam Roma 12 ayat 1 ya dikatakan bahwa hidup kita adalah mezbah. Tubuh kita adalah mezbah yang hidup. Nah, banyak keluarga Kristen hari-hari ini sama seperti Salomo di akhir hidupnya. Mezbah Tuhan ada di gereja di hari Minggu, tetapi mezbah Asher, ilah-ilah itu ada di ruang keluarga kita, di HP kita, di Netflix, di YouTube, di kepahitan, perselingkuhan, amarah yang tidak diselesaikan, ketergantungan akan apa aja, di Tamagotchi misalnya.
Iya kan? Di mana-mana kita lihat ada Tamagotchi di mana-mana sekarang ini. Sampai anak-anak Tamagotchi itu dikawinkan satu sama lain. Cucu-cucunya dikawinkan. Bahkan pastor mau memberkati pernikahan mereka. Yang ketawa itu pelaku. Yang terheran-heran kalau lihat ibu-ibu lagi pegang yang bulat-bulat tersenyum-senyum, itu udah anak-anak mereka. Nah, hari ini mungkin kita sama seperti Raja Salomo, kita punya segalanya dalam kehidupan kita. Sepertinya seolah-olah hidup kita itu tidak ada yang kekurangan. Kita hidup merdeka. Tapi kita ternyata terhanyut di dalam euforia kesuksesan kita, pelayanan kita, di dalam merasa nyaman kita, sehingga tanpa sadar kita melupakan api mula-mula kita. Kita lupa pada kasih mula-mula kita, kita lupa mezbah hidup kita yang sebenarnya. Kita sibuk bangun mezbah-mezbah lain di luar sana. Api yang sudah lama padam, kita mulai bangun hal-hal lain, ilah-ilah lain di dalam kehidupan kita. Apakah itu cinta uang, benci, iri hati, kesombongan, dendam, ketergantungan, segala macam doa. Kabar baiknya adalah Tuhan adalah Allah yang tidak pernah terlambat bagi kehidupan kita, Bapak Ibu. Asal kita mau pulang. Dia tidak pernah terlambat untuk membentuk hidup kita, menolong kita. Karena tidak ada dosa yang terlalu besar untuk Tuhan kita, amin. Tidak ada dosa yang terlalu besar asal kita mau mengaku. Tidak ada hubungan yang terlalu rusak, tidak ada hubungan yang terlalu retak untuk Tuhan tidak bisa pulihkan. Asal kita mau melepaskan kesombongan kita, merendahkan diri. Ayat 14 mengandung 4 kata kerja Ibrani yang berurutan dan ini dahsyat sekali. Ini sebuah urutan yang tidak bisa kita bolak-balik, Bapak Ibu. Dan kedengarannya seperti rumus ilahi untuk memperbaiki kehidupan kita yang rusak, memperbaiki bangsa kita yang rusak, memperbaiki dunia yang rusak. Ini terasa seperti sebuah kontrak kerja. Jika kita melakukan 4 bagian kita, yaitu merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan dan berbalik, maka Allah akan melakukan 3 bagiannya, yaitu mendengar, mengampuni, dan memulihkan. Ini tampaknya seperti transaksional. Dan menempatkan tanggung jawab seolah-olah semuanya ada di tangan kita. Kalau kita melakukan 4 ini, kita akan dapat ini. Kalau keluarga kita belum pulih, ini berarti ada yang salah. Kita kurang merendahkan diri sepertinya. Kayaknya kita kurang berdoa sepertinya. Kemudian kita berusaha dengan kekuatan kita untuk memenuhi segala syarat yang disampaikan, sehingga kita coba lagi, gagal lagi dengan kekuatan kita. Akhirnya kita capek, Bapak Ibu. Tetapi hari ini saya mau datang dengan suatu pandangan yang berbeda. Saya mau kita lihat ayat ini secara berbeda, secara terbalik, Bapak Ibu. Bagaimana kalau kita lihat ini dari sudut pandang yang berbeda? Kenapa? Karena kita hidup di dalam zaman yang berbeda, Bapak Ibu. Di dalam zaman kasih karunia Tuhan. Semuanya sudah dilakukan, sudah genap. It is done. Bagaimana kalau ayat ini bukan lagi sekedar rumus atau mantra sakti bagi kita untuk menggerakkan Tuhan untuk memberkati hidup kita. Melainkan ini sebuah diagnosa dari Tuhan tentang bagaimana sikap hati kita saat ini di hadapan Tuhan. Karena kalau kita cuma terus berusaha, akhirnya kita lelah. Ini bukan tentang seberapa kuat kita berusaha, seberapa baik hidup kita, tetapi apa yang dilakukan untuk kita, itu yang harusnya menjadi cara kita melihat hari ini. Ya. Jadi ini bukan tentang bagaimana memaksa tangan Tuhan itu akan bertindak, melainkan tentang bagaimana menggambarkan isi hati kita saat ini, supaya kita menerima pemulihan dari Tuhan yang sudah selalu dijanjikan disediakan untuk kita. Ayat ini adalah gambaran tentang sebuah operasi hati kita saat ini. Bagaimana kalau Tuhan memperlihatkan isi hati kita? Apa yang ditemukan hari-hari ini? Apakah benci, kemarahan, iri hati, dengki, kesombongan? Bayangkan kalau kita lagi sakit parah ya, dokter datang bahwa yang menyebabkan engkau sakit parah adalah ini. Kamu harus jangan merokok misalnya, jangan minum kalau enggak kena lever, jangan merokok kalau enggak kena paru-paru. Jadi sebenarnya ini adalah pilihan kita, bukan siapa kita, tetapi bagaimana kita merespon apa yang Tuhan sampaikan, sodorkan tentang kondisi hati kita hari-hari ini. Ya. Dan kabar gembira adalah Tuhan adalah dokter yang bukan hanya tahu dan cara menemukan dan menunjukkan masalah hati kita hari ini,
Tetapi dia Allah yang mampu mengobati kita, menyembuhkan, memulihkan hidup kita untuk berfungsi seperti sedia kalanya. Dia bukan hanya Allah yang bisa menunjukkan seberapa kita tersesat di dalam jalan-jalan hidup kita. Tetapi dia juga Allah yang mampu dan selalu mau untuk menunjukkan kita untuk jalan pulangnya. Ya, bukankah itu suatu kabar gembira, kabar bahagia, sukacita, amin? Dan kita melihat ini, kalau kita melihat ini dari cara sudut pandang yang saya sampaikan, bahwa kita akan melihat hal ini bukan sebagai beban, tetapi ini adalah suatu tawaran Tuhan. Bayangkan sebuah pintu misalnya Bapak Ibu. Kalau di dalam zaman perjanjian lama, kita berusaha dengan kekuatan kita begitu keras berdoa, lewat doa kita mungkin dengan korban bakaran kita, biar pintu itu terbuka untuk kita. Tetapi di zaman anugerah ini, pintu itu sudah terbuka Bapak Ibu masalahnya. Masalahnya adalah, pertanyaan di sini adalah mau nggak kita lewat pintu itu? Seringkali kesombongan kita, ego kita, menghambat kita untuk jalan lewat pintu yang sudah dibuka oleh karya keselamatan Kristus. Dan mari kita lihat bersama bahwa ada 4 hal penting yang akan membawa kita mengalami pemulihan hidup kita. Di pernikahan kita mungkin, di keluarga kita, di gereja kita, bahkan di bangsa kita. Nah 4 ini adalah hal-hal yang penting. Yang pertama adalah kana ya, yaitu merendahkan diri. Ini bukan sekedar kita merendahkan diri, berlutut, tetapi arti yang dalam sekali Bapak Ibu kalau kita mau melihat arti asli dari bahasa Ibrani. Artinya apa? Ditundukkan, dipatahkan, dibuat remuk Bapak Ibu. Seperti misalnya anjing kita pelihara yang lagi liar, ini anjing ini benar-benar dibuat, dijinakan. Ya, seperti tulang yang diremukkan, disusun lagi dari baru, dihancurkan tulang itu arti asli dari kata kana ini ya, bahwa Tuhan berkata sampai kamu belum diremukkan hidupmu, maka kamu tidak bisa pulih. Nah itu arti kana. Yang berikutnya adalah palal atau berdoa ya. Nah ini bukan sekedar kita berdoa untuk pasangan kita untuk dipulihkan. Seringkali kita berdoa semoga pasangan kita dipulihkan, ya. Tetapi arti gilanya di sini yaitu apa? Mengadili diri sendiri di hadapan Allah. Saya ulangi, palal artinya bukan kita mendoakan orang lain. Palal artinya mengadili diri kita sendiri di hadapan Allah. Berdoa bukan lagi sekedar meminta Bapak Ibu, tetapi berdoa di sini adalah begini, mengakui Tuhan, ini adalah salahku. Masalah di bangsaku adalah salahku. Masalah di pernikahanku adalah salahku. Masalah di keluargaku bukan masalah suamiku atau istriku. Masalahnya ada di aku. Itu arti palal di sini. Akulah yang punya problem, bukan pendetaku. Akulah yang bermasalah, bukan musuhku. Yang ketiga adalah bakas atau mencari wajahku. Nah ini artinya bukan hanya mencari tangan Tuhan. Seringkali kita mencari berkat, mujizat. Gak ada salahnya di sini. Tetapi yang Tuhan mau di sini adalah bukan kita berhenti mencari tangan Tuhan, tetapi kita harus mencari wajahnya, amin, pribadinya. Bukan hanya mencari wajah Tuhan kalau kita sepertinya belum ketemu yang terus kita berhenti gitu. Enggak. Arti bakas di sini kalau kita terus mencari dengan suatu kerinduan, dan makna asli adalah mencari terus-menerus sampai ketemu. Dan bukan hanya sampai ketemu, tetapi cari bukan hanya melihat Tuhan, tetapi muka dan muka itu berhadapan sampai seperti orang berciuman begitu. Saking rindunya sama Tuhan. Nah kapan terakhir kita mencari wajah Tuhan dengan pasangan kita misalnya? Yang keempat adalah syuf ya, atau berbalik. Artinya lah kembali bertobat dari jalan-jalan lama kita, menempuh jalan yang berlawanan sama sekali, 180 derajat. Jadi kita bukan hanya milih-milih, oh saya akan ikut Tuhan di area ini misalnya. Tetapi di kehidupan yang lain kita menolak. Bukan begitu, tetapi 100% kita harus berbalik dari jalan-jalan keliru kita. Mematikan mezbah asing kita dan menyalakan kembali mezbah hidup pribadi kita. Nah kisah berikut ini yang akan saya bagikan, ini adalah visualisasi sempurna dari kehidupan kana, kehidupan palal, kehidupan bakas, dan kehidupan syuf. Saudara mungkin pernah dengar kehidupan Nehemia ya, seorang pejabat tinggi Bapak Ibu. Juru minum raja di istana Susan yang megah.
Dia tidak ada masalah dengan kehidupannya. Hidupnya mapan, aman, dan nyaman. Namun suatu hari datanglah laporan dari Yerusalem, yaitu dari Hanani saudaranya membawa kabar. Saya nggak ada di situ, saya bacakan saja di dalam Nehemia 1. Orang-orang yang terlepas dari penawanan ada di dalam kesukaran yang besar, di dalam penghinaan. Tembok-tembok Yerusalem telah dibongkar, pintu-pintu gerbangnya telah dibakar oleh api. Nehemia 1 ayat 3. Nah, saya mau kita perhatikan respon Nehemia di dalam Nehemia 1 ayat 4. Saya bacakan. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis. Aku menangis berkabung beberapa hari lamanya. Aku berpuasa dan berdoa di hadapan Allah semesta langit. Saudara, yang saya mau tunjukkan bahwa Nehemia tidak buat gerakan protes atau demo, Bapak Ibu. Nehemia tidak pernah menyalahkan pemimpin-pemimpin Yerusalem mungkin yang tidak becus mereka menjaga kota sehingga bisa diribut sama musuh. Nehemia tidak pernah menyalahkan pastornya mungkin. Tetapi apa yang Nehemia lakukan? Dia masuk di kamarnya. Dia melakukan kana, Bapak Ibu. Dia merendahkan diri. Dia melakukan palal. Dia menaikkan doa. Dan dengarkan apa yang didoakan di dalam Nehemia 1 ayat 6. Aku mengaku dosa anak-anak Israel yang telah kami perbuat di hadapanmu. Ini yang penting. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Nehemia tidak ikut melakukan korupsi, Bapak Ibu. Dia tidak menyembah berhala. Hidupnya sudah sangat nyaman. Dia tinggal di istana Persia. Sama seperti saat kita hari ini, kita hidup nyaman di Amerika. Tetapi dia mengambil tanggung jawab rohani di sini atas bangsanya. Sudahkah kita mengambil tanggung jawab rohani untuk bangsa kita di Indonesia? Nehemia merasa sebagai bagian dari kegagalan bangsanya. Dia tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi dia menyalahkan dirinya sendiri. Kebangkitan sebuah bangsa tidak tergantung oleh seorang presiden atau di gedung DPR. Tapi kebangkitan bangsa ditentukan sikap hati kita di hadapan Tuhan. Dan ini yang Nehemia lakukan. Melalui satu orang yang hatinya hancur. Satu orang yang mempraktekkan 2 Tawarik 7:14. Surga tergerak dan bergerak. Apa yang terjadi? Tuhan menggerakkan hati raja orang kafir. Raja Artasasta yang satu, yaitu dari Persia, untuk mendukung Yeremia. Dan apa yang terjadi? Tembok Yerusalem yang telah hancur, terbengkalai selama 141 tahun, berhasil dibangun lagi hanya di dalam waktu 52 hari. Yeremia 6:15. Padahal Yeremia nggak punya background arsitek loh Bapak Ibu. Nggak punya background teknik sipil misalnya. Tetapi disitulah percepatan profetik Tuhan. Di saat ada satu anak bangsa yang mau merendahkan diri, mau berdoa, mau cari wajah Tuhan. Mau berbalik dari jalan-jalan. Nehemia akhirnya diangkat menjadi gubernur Yehuda, mereformasi secara moral bangsa Israel, sosial direformasi, hidup umat-umat anak-anak Yahudi diperbaiki semuanya. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Sudahkah kita mau merendahkan diri, mengaku bahwa ini dosaku Tuhan? Bukan dosa siapa-siapa. Dosaku hari ini. Kenapa bangsaku seperti itu? Dosaku, minta maaf, berbalik dari jalan-jalan keliru kita. Nah sekarang ini penting. Apa sih arti pertobatan? Yang tadi, yang keempat itu. Menurut saudara, bisa nggak seorang yang berhenti dari kebiasaan buruk dan dosa, tetapi belum terjadi pergantian pemerintahan di dalam kehidupannya? Bisa nggak terjadi seperti itu? Bisa sekali Bapak Ibu, sangat bisa. Jadi kalau saudara bertobat hari ini, parameternya harus benar dulu Bapak Ibu. Jangan sampai parameter kita bertobat adalah berhentinya kita dari kebiasaan buruk kita. Ini salah persepsi Bapak Ibu. Akhirnya kita nyasar, ada banyak orang-orang Kristen nyasar ternyata dalam hal pertobatan. Kita pikir kalau kita sudah tidak main judi lagi, kita sudah tidak merokok lagi, kita sudah tidak minum lagi, kita sudah tidak main apa aja, kita sudah bertobat. Kabar buruknya adalah pertanyaan pentingnya di titik inilah, siapa yang memerintah hidup kita? Karena ada beda antara buah pertobatan dan esensi atau hakikat dari pertobatan. Itu ada bedanya Bapak Ibu. Akhirnya kita seringkali kita rancu.
Dalam Roma 14 ayat 9 ya, di situ dikatakan, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Saya ulangi, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Bukan supaya kita selamat Bapak Ibu. Seringkali kita pikir Yesus mati bangkit supaya kita selamat masuk surga. Ayat ini nggak ngomong seperti itu. Apa yang dikatakan di situ? Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya Ia menjadi Tuhan. Jadi bukan untuk kita selamat Bapak Ibu, bukan untuk kita jadi diangkat dari yang rendah jadi tinggi, enggak. Kita keliru selama ini. Gak ada yang salah dengan itu, tetapi yang Alkitab bilang bukan itu tujuan utama. Tujuan utama Tuhan Yesus mati dan bangkit supaya Dia menjadi Tuhan. Pertanyaan di titik ini, siapa yang menjadi Tuhan dalam hidup kita? Keselamatanmu itu cuma akibat dari menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Rajamu. Seringkali kita fokus pada akibat. Kita nggak fokus kepada proses hidup kita menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu yang menjadi tujuan Dia mati dan hidup. Bukan supaya kita menjadi selamat, menikmati surga. Nah itu salah persepsi yang pertama. Yang kedua adalah, semoga saudara bisa tangkap ya, bahwa kehidupan kita ini akhirnya memiliki pandangan yang berbeda akan pertobatan. Bukan hanya kita berhenti dari kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Bukan sampai di situ saja Bapak Ibu. Tetapi pertanyaannya, siapa yang memerintah hidupmu hari-hari ini? Yang kedua, kesalahan persepsi tentang pertobatan yang saya mau bagikan adalah begini, bahwa pertobatan bukan sebatas event Bapak Ibu. Saya ulangin bahwa pertobatan bukan sebatas event. Tetapi pertobatan adalah penyesuaian dirimu, kehidupanmu terhadap kehendak Allah di dalam kehidupanmu. Kita selalu bilang begini, pertobatan itu, oh saya bertobat 10 tahun yang lalu. Gak ada yang salah, bagus. Tetapi jangan berhenti di situ Bapak Ibu. Saya bertobat 20 tahun yang lalu. Tapi pertanyaan yang penting, kapan terakhir kita bertobat? Percuma kita bertobat 20 tahun yang lalu, tapi kita sudah tidak pernah lagi bertobat hari-hari ini. Karena pertobatan adalah proses hidup seumur hidupmu. Bukan 10 tahun yang lalu. Karena kalau kita salah, akhirnya kita pikir, oh saya sudah bertobat. Saya sudah menerima Kristus 20-30 tahun yang lalu, puji Tuhan. Saya sudah merdeka, bangsa Indonesia sudah merdeka 81 tahun. Terus setelah merdeka kita lakuin apa? Penting untuk kita merdeka, tetapi yang lebih penting bagaimana kita mengisi kemerdekaan kita, mengisi pertobatan kita dengan kehidupan yang nyata di hadapan Tuhan. Jadi bukan hanya seperti saya sudah berhenti merokok, teman saya sudah berhenti minum minuman, berhenti judi. 15 tahun yang lalu saya menerima Tuhan. Come on. Terus ngapain setelah 15 tahun? Masih ingat cerita di Matius 19? Ada seorang datang pada Yesus berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Masih ingat ceritanya? Berarti orang ini pengen bertobat. Mungkin dia udah bertobat kalau kita baca. Terus Yesus bilang, sudah lakuin enggak perintah-perintah Tuhan dalam kehidupanmu? Perintah yang mana Tuhan? Gila enggak orang ini? Perintah yang mana Tuhan? Terus Tuhan Yesus, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta, hormati ayah ibumu, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya mau tanya, apa yang dikatakan orang ini? Kata orang muda itu kepadanya, semuanya yang sudah engkau sebutin itu, semuanya saya udah lakuin. Kalau Tuhan datang hari-hari ini, kita lebih baik nggak dari orang itu? Semua kita udah lakuin? Jangan mencuri, jangan berzina, mengasihi, mengampuni. Tidak ada kepahitan dalam kehidupan kita. Bahkan orang ini nantang, hukum yang mana Tuhan? Yang mana yang saya boleh? Saya udah lakuin semuanya. Ini adalah bukti orang yang menyasar dalam pertobatan. Dia pikir dengan melakukan semuanya, dia udah aman-aman saja.
Kehidupan kekal sudah bisa dinikmati. Tapi Tuhan Yesus bilang sini. Tuhan Yesus cuma coba, singkat aja. Tuhan Yesus, saya lakuin 3 perintah. Jual semua hartamu, perintah pertama. Bagi kepada orang-orang miskin, perintah kedua. Kembali ikut aku. Apa yang terjadi? Dia nggak siap. Dia pikir semua hukum Taurat, apalagi Tuhan, apalagi. Ternyata pertobatan dia keliru. Mungkin dia sudah bertobat kalau menurut pastor dia. Mungkin dia bertobat menurut teman dia. Mungkin dia bertobat menurut istri dia atau pasangan dia, anak dia bertobat. Tidak melakukan lagi hal-hal buruknya. Tapi di mata Tuhan dia belum bertobat. Penting mana? Bertobat menurut Tuhan atau bertobat menurut pastor atau pasangan kita, suami kita? Jadi tolong jangan GR. Kalau kita sepertinya sudah tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk lagi. Kita sudah mulai datang gereja. Nggak ada yang salah dengan itu. Itu awal yang bagus sekali. Tapi setelah itu apa yang kita mau lakukan? Kita merdeka 81 tahun yang lalu. Terus apa yang kita mau lakukan? Orang lain udah lebih dari bangsa Indonesia. Tuhan Yesus seolah-olah sedang menunjukkan hati kita itu seperti apa sih? Katanya engkau merdeka, tapi benar nggak engkau merdeka? Siapa yang memerintah hidupmu hari-hari ini? Matius 4 ayat 17, saya bacakan aja. Firman Tuhan berkata, ini yang Yesus katakan. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan bertobatlah. Konteks pertobatan lagi ya. Berita pertobatan sedang terjadi. Bertobatlah. Tuhan Yesus nggak bilang bertobatlah dari kebiasaan-kebiasaan burukmu. Bertobatlah dari judi online. Tapi apa yang Tuhan Yesus katakan di sini? Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Pertobatan itu bukan kehidupan kita, tapi tentang kerajaan Allah yang sedang ditegakkan. Kerajaan siapa yang kita ikut hari-hari ini? Kita sepertinya misalnya jadi citizen US, misalnya US citizen. Kita mau jadi warga negara, tapi kita nggak mau taat dengan hukum di sini. Kita mau masih hidup dengan hukum di Indonesia. Kita mau usaha di sini, tapi kita nggak mau bayar pajak di sini. Itu masalahnya sama kita, sama dengan Tuhan. Kita sepertinya hidup di dalam kerajaan Allah, tetapi kita nggak mau nurut sama Tuhan. Yang memerintah hidup kita bukannya Tuhan, tetapi diri kita sendiri, itu masalahnya. Itulah definisi tadi yang gue bilang, bahwa kemerdekaan kita semu, ilusi, kita tertipu. Dan hari ini berita baiknya bahwa kita nggak mau tertipu selama-lamanya, amin. Kita mau merdeka yang sejati, yang sesungguhnya. Ternyata esensi dari pertobatan adalah pergantian pemerintahan di dalam hidup kita. Kalau dulu bos kita si A misalnya, saya baru pindah kerja. Bos saya yang baru bukan lagi si A. Saya harus patuh sama bos yang baru, saya nggak bisa patuh sama perusahaan yang lama. Itu adalah pertobatan. Seringkali kita milih-milih, oh saya cuma mau bertobat kalau ini. Hukum A misalnya, tapi hukum B saya nggak mau. Saya mau ini, tapi mengampuni saya nggak mau. Yang Tuhan mau bukan pertobatan agama. Yang Tuhan mau bukan pertobatan moral saja. Moral mungkin kelihatannya kita baik. Pelayanan, nyanyi di sini, berkhotbah di sini. Tapi apakah betul Tuhan sudah menjadi Tuhan atas hidupmu? Saya nggak tanya engkau sudah bertobat di mata istrimu atau di mata suamimu, di mata pastormu. Yang saya tanya, apakah kita sudah bertobat di mata Tuhan? Sore, malam hari ini, berita baiknya adalah bertobatlah. Bertobatlah hari ini. Karena kerajaan Allah sudah dekat. Ini berbicara tentang kerajaan Allah, pemerintahan Allah yang totally, fully, wholly in our life. Bukan hanya bagian-bagian yang kita bisa-bisa. Oh saya kalau hari Minggu bertobat,
Tapi kalau hari Senin sampai hari Jumat, nah jika 4 hal ini kita lakukan, otomatis 3 hal dahsyat akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan semuanya itu sudah Tuhan siapkan masalahnya. Bukan melihat bagaimana kita sepenuhnya gara-gara kita, karena kita menyembah, karena kita merendahkan diri, karena kita berdoa, karena kita akhirnya saya dapat ini. Enggak. Tuhan sudah selesai masalahnya. Pertanyaannya mau nggak kita? Tuhan bilang, Syama, aku akan mendengar. Shalak, aku akan mengampuni. Rafa, memulihkan, menyembuhkan. Kata Rafa di sini kata yang sama dipakai oleh tabib zaman itu untuk memulihkan duka, borok kita misalnya. Tuhan akan menjahit kembali hidup kita yang sudah robek. Hubungan anak, hubungan suami istri, hubungan mertua dengan menantu mungkin. Hubungan pertemanan kita yang sudah rusak tapi Tuhan mampu sembuhkan. Pulihkan seperti sedia kala. Asal kita mau merendahkan diri, berdoa, mencari Tuhan dan berbalik. Sudahkah kita melakukan ini? Inti di sini ada di dalam mencari wajah Tuhan. Seringkali kita fokus, setelah saya melakukan ini, akhirnya saya mengalami pemulihan, bangsa saya mengalami pemulihan. Tetapi yang Tuhan mau adalah mencari wajah Tuhan. Karena yang terutama adalah pemulihan hubungan sama Tuhan. Semua yang lain itu pengampunan, doa didengarkan, pemulihan, otomatis terjadi. Asal pemulihanmu sudah pulih. Itu cuma hasil daripada hubungan yang dipulihkan. Jadi jangan salah fokus Bapak Ibu. Ada banyak Salomo-Salomo di anak-anak Tuhan. Mungkin gak banyak di sini seperti itu. Tetapi kita sepertinya hebat membangun bisnis kita mungkin. Kita hebat membangun pelayanan kita, reputasi kita. Sepertinya semua orang melihat kemuliaan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Sepertinya kita ada di dalam 2 Tawarik 5 tadi, atas 2 Tawarik 6. Tetapi di rumah kita ternyata mezbah kita berantakan. Api itu sudah lama padam. Saya mau katakan bahwa Tuhan tidak akan memulihkan bangsa kita jika mezbah keluarga kita belum dipulihkan. Bagaimana Tuhan mau mendengarkan doa kita kalau kita masih berdosa? Gimana? Kita mau berdoa gimana pun, tapi kalau kita nggak mau merendahkan diri, mengaku dan bertobat, pemulihan bangsa kita dimulai dari pemulihan hidupmu dan saya. Kemerdekaan bangsa kita dimulai dari kemerdekaanmu dan saya. Ketika seorang ayah merendahkan diri, seorang ibu mau berdoa, seorang anak yang mencari wajah Tuhan, keluarga yang berpaling dari jalan-jalan jahat, di situ ada pemulihan bagi bangsa. Malam hari ini kita diingatkan bahwa Salomo kehilangan segala-galanya karena ada satu generasi yang tidak diajar untuk berlutut. Salomo sibuk dengan pelayanan di luar sebagai raja. Dia lupa membangun mezbah pribadi, hidupnya dan keluarganya. Apa kita mau hidup mengalami apa yang seperti Salomo alami? Enggak mau. Gak ada gunanya kita memulai dengan baik, tapi akhirnya hidup keluarga kita berantakan. Bangsa Israel terpecah, keturunannya perang saudara terus. Karena Tuhan tidak membutuhkan bait yang megah di luar sana. Dia hanya rindu api yang kecil itu tidak padam di dalam kehidupan kita. Di keluarga kita, pernikahan kita. 3 janji adalah jaminan yang Tuhan sudah lakukan bagi kita di atas kayu salib. Jika kita sebagai anak Tuhan hari-hari ini, gereja Tuhan di bangsa ini atau bangsa Indonesia, kita mau bayar harga
untuk melakukan kana, melakukan palal, melakukan bakas atau syur. Allah kita Allah yang setia. Dia akan melepaskan Eshma, dia yang mendengar, melepaskan Eslah, dia yang mengampuni, dia melepaskan Verpa, dia yang memulihkan, menyembuhkan di atas tanah bangsa, tanah air tercinta kita. Kalau ini yang terjadi, maka kemerdekaan sejati bukan lagi sekedar impian, bukan lagi kita mengalami kemerdekaan yang semu, yang ilusi, tetapi kemerdekaan sejati menjadi realitas hidup yang bisa kita saksikan bagi generasi-generasi kita. Pilihannya ada di tangan kita. Kemerdekaan sejati bangsa ditaruh Tuhan di atas pundak kita, di atas gereja kita. Pemulihan tidak dimulai dari orang di luar sana, Bapak Ibu. Makanya Alkitab bilang tadi 2 Tawarik 7, dia bilang apa? Dan umatku yang atasnya nama itu disebut kita. Saya, bukan istri saya, bukan anak saya bukan pastor saya bukan musuh saya di luar sana. Saya yang harus berubah, saya yang harus berlutut, saya harus mengaku, saya yang harus mencari wajah Tuhan, saya yang harus bertobat. Jangan seringkali kita nuntut, istriku harus bertobat duluan baru saya mau bertobat. Istriku harus benar doa, anakku harus bertobat dulu baru saya mau bertobat. Seringkali kita nggak mau, kita nggak berani, kita terlalu ego, terlalu sombong mengakui bahwa ini papa yang salah, ini suamimu yang salah, ini dombamu yang salah, pastor, saya yang salah. Kapan terakhir kita mengakui bahwa kita salah? Firman hari ini, Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kita masalahnya, bukan orang di luar sana. Pertanyaan adalah apakah saya mau menjadi Nehemia di zaman sekarang ini bagi pernikahan kita, keluarga kita, gereja kita, masyarakat kita, bangsa kita, atau kita cuma nuntut, ayo presiden harus benar, yang kerja di MPR, DPR harus benar. Lihat Nehemia apa yang dilakuin, dia bilang, saya dan keluargaku yang berdosa. Padahal dia sudah nyaman. Kita sepertinya nyaman hidup di Amerika. Kita lupa bahwa kita yang harus bertobat duluan. Kita terus berdoa menyanyi bahwa Indonesia harus pulih. Pulih nggak hidupmu hari-hari ini? Jangan sampai hidupmu membuat penghambat bagi doamu untuk dijawab Tuhan. Tuhan sudah melakukannya. Masalahnya kita mau nggak lewat pintu itu? Saya undang pemain musik, kita nyanyikan satu lagu yuk.